Tahun 2025 menandai sebuah fase baru dalam lanskap geopolitik dan geoekonomi Asia Tenggara. Ketika krisis pangan global mulai memperlihatkan dampak nyatanya di wilayah ini, perubahan iklim yang semakin ekstrim, gangguan rantai pasok akibat ketegangan geopolitik, serta fluktuasi harga komoditas global telah memaksa negara-negara di kawasan untuk mengevaluasi ulang ketahanan sistem pangan nasional mereka. Di tengah pusaran tantangan tersebut, 3 negara utama di Asia Tenggara Indonesia, Thailand, dan Filipina mengambil langkah strategis dengan membentuk suatu konsorsium pangan. Konsorsium ini tidak sekadar simbol kerjasama, melainkan manifestasi nyata. Dari semangat regionalisme dan upaya kolektif untuk mewujudkan stabilitas dan kedaulatan pangan yang berkelanjutan, Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar di kawasan, menyadari bahwa tantangan pangan tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan konvensional semata. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional, menggulirkan inisiatif berskala besar berupa optimalisasi lahan rawa seluas 10 juta hektar. Lahan-lahan ini tersebar di wilayah Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Sulawesi, daerah-daerah yang selama ini cenderung terabaikan dalam peta produksi pangan nasional. Program ini bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan luas tanam dan hasil panen, tetapi juga untuk menciptakan sistem pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya kolaborasi dengan Thailand dalam proyek ini, karena negeri Gajah Putih memiliki pengalaman yang matang dalam pemanfaatan lahan kering dan basah, termasuk dalam pengelolaan irigasi dan teknologi benih. Kolaborasi antara Indonesia dan Thailand pun tidak berhenti pada aspek teknis budidaya semata. Kedua negara mulai menjalin kemitraan yang lebih luas di sektor perdagangan dan investasi pangan. Kesepakatan bilateral antara BUMN dari kedua negara membuka jalan bagi transfer teknologi, investasi dalam riset pangan, serta pembentukan jalur distribusi regional yang lebih efisien. Tujuan utamanya adalah memastikan pasokan pangan yang stabil dan harga yang terjangkau di tengah dinamika pasar global yang penuh ketidakpastian. Sementara itu, Filipina menghadapi tantangan ketahanan pangan dari sudut yang lebih kritis. Negara kepulauan ini berada di tengah pusaran krisis pangan domestik yang akut, meskipun pemerintahan Filipina telah meluncurkan berbagai kebijakan pro-petani, termasuk penghapusan utang petani dan subsidi pupuk. Kenyataannya, harga beras melonjak tajam di pasar domestik. Hal ini dipicu oleh rendahnya produktivitas pertanian lokal, gangguan pasokan impor, serta spekulasi pasar yang tidak terkendali. Puncaknya, pada bulan Februari tahun 2025, Presiden Filipina secara resmi menyatakan keadaan darurat ketahanan pangan nasional. Deklarasi ini menjadi sinyal kuat bahwa persoalan pangan tidak bisa ditangani secara unilateral. Filipina pun menyambut hangat inisiatif konsorsium pangan yang digagas bersama Indonesia dan Thailand. Konsorsium pangan ini tidak hanya fokus pada beras sebagai komoditas strategis utama, tetapi juga menyasar industri gula sebagai sektor yang memiliki peran penting dalam rantai nilai pangan kawasan. Dalam konteks ini, ASEAN Sugar Alliance ASA menjadi platform yang vital. Ketiga negara aktif berpartisipasi dalam forum ini untuk membahas isu-isu strategis di sektor gula, termasuk perdagangan lintas batas, investasi, dan tata kelola lingkungan. Kepala Badan Pangan Nasional Indonesia, Arief Prasetyo Adi, dalam pertemuan tahunan ASA, mengangkat pentingnya penerapan prinsip Environment, Social, and Governance (ESG) dalam pengelolaan industri gula. Ia menyatakan bahwa masa depan ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari aspek keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Dalam forum tersebut, Arief juga mengajak negara-negara ASEAN lainnya untuk memperkuat solidaritas regional dalam menghadapi tekanan eksternal seperti perubahan iklim, krisis energi, dan volatilitas harga komoditas global. Sebagai tindak lanjut konkret dari semangat kolaboratif tersebut, Holding BUMN Pangan Indonesia, ID Food, membuka pintu bagi kerjasama investasi dengan pelaku industri gula di Asia Tenggara. Direktur Utama ID Food, Sisapik Wijayanto, menyatakan bahwa kemitraan ini bertujuan untuk memperkuat pengembangan, pendistribusian, dan inovasi dalam sektor gula. Kolaborasi ini juga dipandang sebagai langkah strategis untuk memperluas jaringan distribusi, mengurangi ketergantungan pada impor, serta menciptakan pasar gula regional yang lebih terintegrasi. Inisiatif ini sejalan dengan kebijakan nasional Indonesia untuk membangun kemandirian pangan, sekaligus memperkuat posisi ASEAN sebagai kekuatan pangan baru di tingkat global. Konsorsium pangan antara Indonesia, Thailand, dan Filipina juga mencerminkan sebuah kesadaran baru bahwa ketahanan pangan adalah isu multidimensi yang tidak dapat diselesaikan secara sektoral atau nasional semata. Kerjasama ini bukan hanya menggabungkan sumber daya,
teknologi, dan infrastruktur, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai solidaritas, kedaulatan, dan keadilan. Ketiga negara memahami bahwa tantangan pangan di masa depan akan semakin kompleks dan saling terkait. Oleh karena itu, sinergi antar negara ASEAN menjadi pilihan yang rasional sekaligus strategis. Inisiatif konsorsium ini mendapatkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi petani, lembaga riset, dan mitra pembangunan internasional. Diharapkan, dalam beberapa tahun ke depan, konsorsium ini akan berkembang menjadi platform regional yang inklusif dan dinamis, mampu merespons berbagai krisis pangan dengan lebih cepat dan efektif. Dengan pendekatan yang berbasis bukti evidence-based policy, konsorsium ini juga mendorong negara-negara anggotanya untuk memperkuat sistem data pangan, memperluas akses informasi pasar, dan membangun sistem logistik yang tangguh. Di tengah krisis global yang kian mengancam stabilitas pangan dunia, langkah Indonesia, Thailand, dan Filipina membentuk konsorsium pangan merupakan terobosan penting. Kerjasama ini menunjukkan bahwa negara-negara Asia Tenggara tidak sekadar menunggu bantuan dari luar, tetapi berani mengambil inisiatif untuk menentukan nasib pangannya sendiri, dengan menempatkan ketahanan pangan sebagai isu strategis yang melampaui batas-batas nasional. Ketiga negara ini mengukuhkan posisi mereka sebagai pemimpin regional yang visioner dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, narasi konsorsium pangan antara Indonesia, Thailand, dan Filipina pada tahun 2025 mencerminkan semangat zaman. Kolaborasi adalah kunci untuk bertahan, tumbuh, dan berkembang dalam dunia yang saling terhubung, namun penuh gejolak. Dalam jangka panjang, keberhasilan konsorsium ini akan sangat menentukan apakah Asia Tenggara dapat menjadi kawasan yang mandiri dalam pangan, berdaya saing di pasar global, dan mampu mewujudkan kesejahteraan pangan bagi seluruh rakyatnya. Langkah awal telah diambil, dan harapan baru pun tumbuh bersama Bonebani, kolaborasi yang kini mulai disemai di ladang-ladang pangan Asia Tenggara. Tentu saja ini suatu langkah yang sangat baik sekali untuk mengantisipasi krisis pangan yang berkepanjangan ya teman-teman. Karena kita lihat di beberapa negara di ASEAN ini juga mengalami krisis pangan, khususnya beras ya teman-teman. Salah satunya Malaysia dan beberapa negara lainnya. Dan kita lihat juga di Jepang itu mengalami krisis beras juga. Dan di tengah krisis yang berkepanjangan ini, Indonesia justru surplus berasnya. Dan itu sangat luar biasa sekali teman-teman semua. Dan kita lihat ada Thailand dan Filipina yang masuk dalam konsorsium pangan ASEAN 2025 ini. Ini suatu kerjasama yang sangat luar biasa sekali untuk mengantisipasi kelangkaan pangan yang terjadi ya, karena disebabkan oleh beberapa faktor ya. Salah satunya mungkin perubahan iklim, kan terjadi perang di mana-mana, sehingga menyebabkan negara-negara yang selama ini produktif memproduksi beras, jagung, singkong, kacang-kacangan, dan bahan pokok pangan lainnya itu jadi terganggu teman-teman semua. Kita lihat India jadi terganggu karena sedang berhadapan dengan Pakistan, sedang perang. Ukraina yang notabene sebagai salah satu negara produksi gandum sekarang ada masalah. Dan ya kita harapkan dengan kerjasama ini bisa benar-benar kokoh, kuat untuk memastikan ketahanan pangan di Asia Tenggara ini kuat. Nah, pasti teman-teman semua bertanya-tanya, kenapa kok Malaysia tidak diajak? Oke, saya baca di sini adalah Malaysia tidak disebutkan secara eksplisit, tidak terlibat dalam konsorsium pangan ASEAN 2025. Namun Malaysia adalah salah satu negara ASEAN yang menghadapi krisis atau tantangan krisis pangan yang sangat bergantung pada impor beras. Jadi teman-teman, seperti di video-video sebelumnya, Malaysia ini sangat bergantung dengan impor beras. Dan 40%-nya itu datang dari India dan Pakistan. Tapi masalahnya adalah India dan Pakistan ini masih terjadi perang. Dan itu membuat Malaysia sangat kesulitan. Dan kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu juga Malaysia datang ke Indonesia untuk meminta apakah Indonesia bersedia untuk ekspor beras ke Malaysia. Awalnya sempat ditolak, tapi
kita dengar lagi di akhir-akhir ini Indonesia bersedia mau ekspor sekitar 2.000 ton per bulan ke Malaysia dan untuk membantu kebutuhan stok beras yang ada di Malaysia, teman-teman semua. Dan yang perlu kita catat di sini adalah Malaysia saat ini menjadi ketua ASEAN 2025 dan Presiden Republik Indonesia menghadiri gala dinner KTT ke 46 ASEAN yang diselenggarakan di Malaysia ya teman-teman. Meskipun demikian, tidak ada informasi yang konkret mengatakan bahwa Malaysia secara resmi tidak terlibat dalam konsorsium pangan ASEAN 2025. Pentingnya konsorsium pangan ASEAN untuk kita itu apa? Konsorsium pangan ASEAN bertujuan untuk mengatasi masalah pangan di wilayah ASEAN, termasuk kelangkaan dan gangguan pasokan. Konsorsium pangan ASEAN ini memang dibentuk untuk mengantisipasi terus sekaligus mengatasi hal-hal seperti mungkin terjadi masalah dalam hal pasokan pangan atau produksi pangan. Itu memang sebuah kerjasama yang untuk memastikan di kawasan Asia Tenggara ini tetap aman, tetap kokoh dalam urusan stok pangan. Karena teman-teman kalau kita bicara kita mungkin negara kita hebat secara teknologinya, tapi kalau pangan kita krisis itu susah untuk diajak berdamai masyarakat di dalam negeri ini. Dan kita lihat bahwa langkah ini tentu saja akan membawa dampak yang sangat luar biasa buat negara-negara yang ada di Asia Tenggara ya. Jadi kita lihat di sini mungkin teman-teman bertanya, Malaysia tidak terlibat kenapa? Memang karena kita belum dapat informasi Malaysia tidak terlibat, kemungkinan saja belum diajak atau mungkin saja Malaysia belum bersedia untuk bergabung di dalam konsorsium pangan ASEAN 2025 ini. Mungkin saja Malaysia masih menolak atau mungkin saja Malaysia masih melihat dia dulu lah. Kira-kira kelanjutannya seperti apa teman-teman semua. Tapi ya tugas kita di sini adalah mendoakan yang terbaik untuk kawasan Asia Tenggara agar sama-sama saling bergandengan tangan untuk mengatasi krisis pangan ini teman-teman semua. Ini bukan lagi kita bicara negara mana yang paling hebat, negara mana yang paling kuat, tapi ini kita bicara untuk keberlangsungan hidup negara-negara yang ada di Asia Tenggara ini. Nah, kita lihat bahwa pengalaman Thailand di urusan pangan dalam tanda kutip ini urusan padi, wah Thailand masih diunggulkan teman-teman semua untuk kawasan Asia Tenggara ya. Dengan kehadiran mereka itu bisa membuat kita lebih kuat lagi, lebih kokoh lagi. Artinya kita bisa bertukar ilmu tentang dunia pertanian. Nah, harapan kita adalah ada banyak negara yang bisa terlibat teman-teman untuk komunitas ini ya teman-teman. So, tetap dukung langkah pemerintah, tetap dukung negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara untuk benar-benar kokoh, solid kerjasamanya untuk mengatasi krisis pangan yang ada. Karena ini bukan omong kosong belaka teman-teman. Kalau kita krisis pasti semuanya akan mengalami krisis. Peace.